Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas C pagi semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dalam mata kuliah menulis karya ilmiah. Proposal penelitian saya ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam bentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas 7. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ada latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang media. Media merupakan alat bantu dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, menurut Sadiman 2009 halaman 4 menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, selanjutnya ada menulis puisi. Menulis puisi merupakan keterampilan berbahasa yang tidak datang secara otomatis, melainkan melalui latihan dan praktik secara teratur, serta adanya potensi yang mendukung. Media pembelajaran yang sesuai adalah media pembelajaran yang mampu membuat siswa memahami dan melihat dunia luar tanpa harus meninggalkan kelas atau ruangan. Lebih baik lagi, jika media tersebut selain mampu meningkatkan perhatian siswa dan mengandung pengetahuan dasar mengenai keterampilan menulis puisi. Selanjutnya, saya di sini akan memasuki penyebab rendahnya keterampilan menulis puisi siswa yang disebabkan oleh minimnya penggunaan media pembelajaran yang sesuai, serta tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal, mendorong peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran menulis puisi berbentuk PCD interaktif berbasis pendidikan berkarakter. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan berupa modul pembelajaran untuk mengefektifkan proses pembelajaran dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas 7. Selanjutnya, masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Yang kedua, bagaimana prototip media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran menulis puisi pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Selanjutnya, tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam berbentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Yang kedua, untuk mengetahui prototip media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai permasalahan dan kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada mendeskripsikan validasi atau penilaian oleh ahli terhadap media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk PCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan guru dan siswa SMP kelas 7. Nah, selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka yang pertama ada hakikat media pembelajaran.
Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang kondusif, bertujuan, dan terkendali. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran di sini dikelompokkan oleh Winata Putra tahun 2005 halaman 5-8. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang paling banyak digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Nah, media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan berupa gambar, diam atau bergerak. Selanjutnya, yang kedua, ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang selanjutnya ada media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi antara audio dan visual. Apabila menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajarnya kepada siswa. Nah, yang selanjutnya ada media VCD interaktif. Nah, inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Media ini merupakan perpaduan antara media suara atau audio dan media gambar atau visual yang dapat membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. VCD merupakan video yang dikemas dalam bentuk CD yang menggantikan pendahulunya, yaitu kaset. Penggunaan kaset sudah mulai ditinggalkan karena sifatnya yang rendah terhadap jamur. Selain itu, penggunaan keping CD relatif lebih murah. Namun, media video VCD juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihannya ada dapat diputar ulang setelah rekaman. Yang kedua, tayangan dapat diperlambat, dipercepat, dan di-pause atau diberhentikan. Yang ketiga, tidak memerlukan ruang gelap. Yang keempat, pengoperasian alat relatif murah. Dan yang terakhir, pita kaset video dapat dipakai untuk rekaman berulang-ulang kali. Nah, selanjutnya kekurangan dari VCD ini adalah harus menggunakan sumber listrik. Bila menggunakan baterai umumnya pendek. Pita kaset video mudah rusak atau turun kualitasnya bila penyimpanannya kurang baik. Dan yang terakhir, memerlukan video tape recorder yang sesuai dengan format kaset bervariasi. Yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, fungsi menurut Sadiman ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya sebagai Yang selanjutnya, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Lalu yang terakhir, fungsi yang terakhir, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada hakikat puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karya seni sastra sebagai wujud ekspresi individual pengarangnya yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang dipadatkan melalui media bahasa yang estetis, imajinatif, dan mengandung makna tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur puisi ada unsur-unsur puisi menurut Buloyo tahun 1991 halaman 71, yaitu ada diksi, pengimajinasian, kata konkret, bahasa figuratif atau majas, persifikasi, dan tata wajah atau tipografi. Nah, selanjutnya ada hakikat menulis puisi. Menulis puisi merupakan salah satu bentuk menulis kreatif dan termasuk ke suatu kegiatan intelektual, yaitu kegiatan yang menuntut seseorang harus benar-benar cerdas, menguasai bahasa, luas wawasannya, dan peka perasaannya.
Lalu pengertian menulis puisi menurut Jarohim dan kawan-kawan halaman 17 tahun 2003 mengatakan bahwa menulis puisi merupakan wujud komunikasi tidak langsung yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, gagasan, dan ide. Selain itu, keterampilan menulis puisi merupakan aktivitas berpikir manusia secara produktif, ekspresif, serta didukung oleh proses pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisannya. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis puisi. Sebelum menulis puisi, terlebih dahulu kita harus menentukan tema, pokok persoalan yang akan kita kemukakan. Langkah selanjutnya, memilih kata-kata yang tepat. Tidak hanya tepat maknanya, namun juga tepat bunyi-bunyinya. Setelah memilih kata, kemudian disusun sedemikian rupa agar menimbulkan kesan estetis. Selain itu, kita juga harus daya gunakan majas agar puisi yang kita buat akan semakin baik. Nah, sebagai tambahan, langkah terakhir dalam kegiatan menulis puisi adalah mengevaluasi hasil tulisan agar puisi telah dibuat menjadi lebih menarik dan memiliki nilai yang estetik. Nah, selanjutnya ada hakikat pendidikan karakter. Pada hakikat pendidikan karakter di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai enkulturasi dan sosialisasi. Nah, selanjutnya ada karakter. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sungguh-sungguh untuk membantu siswa memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai yang etis sehingga mampu menumbuhkan dan memperbaiki karakter siswa menjadi lebih baik. Nah, jenis-jenis pendidikan karakter di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, ada implementasi pendidikan karakter dalam media pembelajaran. Yaitu menurut Kemendiknas, komponen-komponen yang dimaksud ada tujuan, input, aktivitas, pengaturan, peran guru, dan peran siswa. Selanjutnya, ada implementasi nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah pertama, terutama pembelajaran menulis puisi adalah religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Nah, selanjutnya ada implementasi pendidikan karakter dalam kegiatan berbahasa. Dalam kegiatan berbahasa yaitu ada keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, yang selanjutnya ada implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bersastra. Dalam pembelajaran bersastra di sini maksudnya termasuk ke dalam karya sastra secara tertulis maupun lisan. Contohnya puisi, cerpen, drama, novel, pantun, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada implementasi nilai-nilai pendidikan karakter pada media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk PCD interaktif. Dari beberapa ruang lingkup nilai pendidikan karakter yang telah disebutkan, ada beberapa unsur yang dapat diintegrasi ke dalam media pembelajaran interaktif untuk pembelajaran menulis puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami, yaitu ada religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Melalui PCD interaktif berbasis pendidikan karakter ini, siswa dapat mengontrol dan mengoperasikan media pembelajaran, sehingga penggunaan dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, yang terakhir ada prinsip pengembangan media. Menurut Arshad, prinsip untuk menulis naskah puisi sebagai berikut. Yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua,
ada tulis seperti menulis judul berita, pendek, tepat, berirama, dan mudah diingat. Yang ketiga, tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap, pikiran, frase yang dapat melengkapi visual atau tuntutan siswa kepada hal-hal yang penting. Yang keempat, ada menghindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Yang kelima, ada usaha setiap kalimat aktif. Yang keenam, ada usaha setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat memakan waktu tayang visual kurang lebih 1 menit. Nah, selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter. Yang dihasilkan di sini ada beberapa hal yang harus ditonjolkan dalam media pembelajaran. Misalnya, memberikan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan bagi siswa sehingga lebih aplikatif dalam proses pembelajaran. Setelah itu, ada kerangka berpikir. Nah, dalam pembelajaran menulis puisi ini, di lapangan keterbatasan media pembelajaran menjadi salah satu masalah dalam pembelajaran menulis puisi. Media pembelajaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Lalu, berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah media pembelajaran yang mampu mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran menulis puisi yang sekaligus mengandung nilai pendidikan karakter. Untuk itu, maka di sini peneliti meneliti sebuah media pembelajaran yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk kendala tersebut. Selanjutnya, ada metode penelitian pada bab 3. Nah, di sini saya metode penelitian di sini ada 5. Yang pertama, variabel dan desain penelitian. Yang kedua, definisi operasional variabel. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang kelima, ada teknik analisis data. Nah, variabel dan desain penelitian di sini ada dalam variabel penelitian ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter. Selanjutnya, variabel terikat adalah keterampilan mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. Nah, selanjutnya ada desain penelitian. Dengan penelitian dan pengembangan atau research and development atau yang lebih singkatnya R&D yang dikemukakan oleh Borg and Gall, adapun ruang lingkup dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan untuk menulis kreatif pada siswa kelas 7 yang dikemas dalam bentuk VCD interaktif. Nah, definisi operasional variabel adalah media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter dan keterampilan mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian menggunakan instrumen non-test. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan di sini analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan verifikasi simpulan data. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.